Kita akan menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan Ba'dal Umroh. Mana masjid ini? Oh, ada di depan. Nah, ini Masjid Jin yang ada di Mekah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Padat banget. Bulan Ramadan, Masya Allah, Masya Allah. Tapi ini luar biasa, puasa dan udah like. Masya Allah, Masya Allah, Ka'bahnya padatnya luar biasa bulan Ramadan. Udah yuk dek. Ayo dek. Semoga Allah menjauhkan kedua orang tua dari siksa kubur api neraka. Begitu juga Andi ini Asyara Putri, begitu juga aku, begitu juga Allah mengampuni dosa kedua orang tua, dosa kedua orang tua. Andi ini Asyara Putri Nunung Arif katakan wa Khalifah dan Maneti keluarga Maneti Basaria nggak kasih dipasukan di Jamal Iksal Ikmar ikan dilik Jamal, jauhkan kami dari sisi kubur api neraka, masukkanlah Allah ya Allah dan mereka kami dalam surga tanpa hisab, jauhkan dari siksa kubur api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga aku juga nikah dengan Nuning menjadikan sakinah mawadah warahmah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin amin. Masuk surga. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Alhamdulillah, syukurillah baru mengerjakan selesai tawaf. Masya Allah, bulan Ramadan sangat budak, padat sekali. Udah. Kami menginfokan bulan Ramadan yang luar biasa. Masya Allah, penuh berkah. Untuk tawaf padat. Persiapkan diri jika untuk melakukan sa'i di bulan Ramadan. Sangat bagus sekali. Kita juga habis berpuasa. Siapkan stamina dan insya Allah Allah kabulkan kita. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini sa'i pada bulan Ramadan. Amin berapa ini deh? Nah, malam ke-27. Insyaallah malam-malam ganjil, malam-malam Lailatul Qadar. Pada siapkan diri untuk melakukan tawaf. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Ini sa'i pada bulan Ramadan malam ke-27, malam ganjil.
Bismillahirrahmanirrahim. Sa'i pada bulan Ramadan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wahdah wa nasara abdah wa hadamal ahzaba wahdah. Abda'u bima badallahu bih wa rasulih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wahdah wa nasara abdah wa hadamal ahzaba wahdah. Abda'u bima ba'dallahu bih wa rasulih. Wa qul hamdu bihi wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdah anjaza wahdah wa nasara abdah wa hadamal ahzaba wahdah. Bismillah, subhanallah. Abda'u bima badallahu bihi wa rasulih. Inna safa wal marwata min sya'irallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di depan kita sana ada lampu hijau. Untuk laki-laki biasanya lari-lari kecil, dan untuk perempuan cukup jalan aja. Dan di sampingnya itu gak jauh dari situ nanti ada air jam-jam. Jadi ketika lari-lari disunahkan berdiri dan minum air jam-jamnya. Gitu. Masya Allah, bulan puasa. Kita datang dari Kemikot Masjid Aisyah jam 1 sampai jam 8. Ini belum selesai, jam 8 lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insyaallah. Insyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahumma ighfir warham wa'fu wa takaram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'udul akram. Rabbi ighfir warham wa'fu wa takaram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'udul akram. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita harus menyebut nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Salah satunya adalah umrah, yang bagi saya sendiri adalah nikmat terbesar, dan kita harus menyebut-nyebutkannya. Tetapi jika hati kita rapuh dan terdapat riya, yakni merasa riya, lebih baik tinggalkan dan sembunyikan. Kalau di video ini dimaksudkan untuk kita berdakwah. Beginilah situasi Ramadan untuk keadaan sa'i. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah wa syukurillah, putaran kelima sudah cukup lelah juga di Bukit Marwah sekarang. Bukit Marwah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Mereka pada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktunya Isya lagi satu. Asyhadu an la Putaran ke-6. Siapin sajadahnya, Lik. Nggak usah lah ya. Sajadah mah gampang ya. Orang bawahnya keramik. Asyhadu anna 4 jam nonstop dari tawaf sampai sa'i. Belum selesai ini dia putaran ke-6. Alhamdulillah sehat semuanya. Semoga Allah memberikan keberkahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salat Isya ketika umroh adalah sunnah, sedangkan salat fardu adalah wajib. Ini salat Isya. Jadi kita salat Isyanya di bawah lampu hijau ketika sa'i ini. Begitupun juga askarinya, masya Allah, mereka tugasnya dihentikan dulu untuk sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, masyaallah. Kita lanjutkan lagi saja. Oh, ini sholat jenazah dulu. Sholat jenazah dulu, baru dilanjutkan sholat sunnah Isya, insyaallah. Dilanjutkan sholat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Isya dan sholat Isya karena wajib. Jadi kita hentikan dulu sa'inya dan kita lanjutkan sa'inya lagi pas di lampu hijau ini untuk umroh. Laksanakan untuk menyempurnakan umrohnya. Laksanakan sa'i dan diakhiri dengan tahallul, cukur rambut. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah Safa awalnya ya. Jadi dari sana pun ada yang start. Dari sana turun ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasafa wal marata min syairallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Padat banget masalahnya. Allah akbar. Nah, karena perpaduan dari sana ya turun ke bawah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wahdah wa nasara ahdah wa hadamal ahzaba wahdah.
امشي يا محمد يلا الطريق الطريق وراك حريم يا اخي لا انت قاعد تلعب العب تفتح الطريق لغير Padat banget Allah. ادخل يمين يا حسن محمد Abda'u bima ba'dallahu bihi wa rasulih. Bismillahirrahmanirrahim. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء Nah, ini batu. صلاة القيام أثابكم الله. Ini waktunya sholat tarawih padat begini. Tempatnya di mana? Allahu Akbar. Yuk. Masya Allah padatnya. Bulan Ramadan. Mereka melaksanakan sholat tarawih dan kita tinggal satu putaran lagi. Di sana ada marwah. Jadi kita selesaikan umrohnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada tempat untuk sholat juga di sini. Kalau sholat isya karena fardu wajib, kita serempak semuanya walaupun sedang sa'i, kita tetap akan sholat. Tapi karena ini adalah sholat tarawih sunnah dan umroh pun sunnah, dan kita dahulukan selesaikan dulu umrohnya. Melaksanakan sa'i disunahkan untuk minum air jam-jam, dan air jam-jam ini disunahkannya untuk berdiri pada saat minum. Ini adalah sholat tarawih. Itu adalah sunnah dan kita pun melaksanakan umroh sunnah. Jadi kita dahulukan umrohnya dahulu. Selesaikan umrohnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini mau beda lagi. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Masya Allah. Yo, udah disuruh pulang. Yo, udah dipulang katanya bikin macet. Akbar, Allah Akbar, penuhnya lautan manusia di bulan yang berkah ini, Masya Allah, Masya Allah. Sampai susah jalan. Oh, udah selesai nih, Masya Allah, tarawihnya sekarang. Ada nggak ada tempat untuk tarawih? Video-videoan. Ini mau melaksanakan mikot lagi, tapi malam hari. Ini sekitar jam berapa sekarang, Dek? Jam 3-an malam. Malam hari. Insya Allah jam 3 malam kita mikot dulu. Habis itu ke Masjidil Haram untuk umrah. 3.25. Jam 3.25 malam. Bismillah. Alhamdulillah sampai di Masjid Aisyah dan Naim. Kita mau melaksanakan
mikot pada malam hari ini menjelang subuh. Jadi kita mikot dulu. Ayo Lik. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah semuanya. Hah? Iya. Yuk. Nyebrang dulu yuk. Nah ini semua pada mau apa ya, ke mikot, sholat 2 rakaat, baru ke Masjidil Haram. Aduh, udah jatuh nyala. Ayo, sini ya, Lid. Banyak sekali taksi-taksi, tapi taksi-taksi yang nggak ada plat taksinya pada ke Masjidil Haram. Insyaallah. Ini area-area untuk kita mikot. Bos. Bol. Enak aja. Kita yang F aja lah. Insyaallah ini tempat-tempat kamar mandi yang sudah ditentukan. Jangan baca mikot. Tempat kamar mandinya hampir sama semuanya saya. Jadi pintu keluarnya pun kadang-kadang bingung. Nomor 17. Mana pintu keluarnya nggak tahu. Lah, kok bunda Lek? Pintu, ayo Lek. Pintu keluarnya bingung aku. Di sana kan pintu keluarnya bingung. Iya, gue. Allah Akbar. Itu dia masjidnya kelihatan. Karena dempet-dempetan tempat mandinya tadi. Masih mandi. Nggak bawa sisir. Di dalamnya kotakan semuanya tempat mandi. Alhamdulillah banyak yang kosong. Coba pas pintu keluarnya yang mana ya? Alhamdulillah. Nah itu tadi, itu masjidnya. Insyaallah kita siap-siap untuk sholat 2 rakaat. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Gimana, kenapa? Jawab tuh golek-golek di sama apa yang apa kan mata kunjung. Alhamdulillah sudah sholat, sudah bikat, kita langsung ke Masjidil Haram. Kamu bawa bukunya, Dek. Nah, di sana itu banyak taksi. Nawaitu Bismillahirrahmanirrahim. Halo bagi watan niat an sesuati niat umuraken sesuati binti waryum karena Allah Ta'ala. Lillahi ta'ala. Bismillah. Ini kita di mikot ya. Selesai mikot kita harus diniatkan untuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umrah. Insyaallah tadi sudah dilafazkan untuk sesuati binti waryum. Lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Bismillah, yuk kita ke Masjidil Haram naik taksi. Alhamdulillah, syukurillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik
innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita menuju ke Masjidil Haram setelah mikot. Nah, tadi mikot di Masjid Aisyah. Sudah siap semua insyaallah. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Alhamdulillah habis mikot. Iya, nah kita jalan ke sana terus mendekati jam itu ya. Udah dari mikot tadi malam-malam. Sekarang kita akan melaksanakan sholat subuh. Insya Allah belum waktunya sholat subuh ini. Kita insya Allah sholat subuh di Masjidil Haram. Bismillah. Alhamdulillah azan subuh sekarang waktunya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. Alhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masyaallah anak kecil ya. Anaknya ikut semuanya, masyaallah anak-anaknya semangat ikut semuanya. Allah. Halo. Hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah sudah tawaf dan melaksanakan sholat 2 rakaat di depan makam Ibrahim. Itu adalah Kaabah. Udah sholat nih? Udah sholat? Insyaallah. Kaabahnya Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan tawaf dan sholat 2 rakaat. Nah ini setelah setelah tawaf 7 putaran semuanya pada sholat di belakang makam Ibrahim. Nah makam Ibrahimnya di sini. Nah ini makam Ibrahim. Kita setelah 7 putaran tawafnya di sini di belakang. Kaabah itu sampai lantai 4 lebih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Di bulan Ramadan yang berkah ini, masya Allah penuh sekali. Insya Allah Allah berikan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
Semoga kita semuanya dimudahkan nanti suatu saat bisa ke Masjidil Haram ini melaksanakan umrah dan melaksanakan haji. Insya Allah Allah mudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah, ini diajar Ismail. Banyak juga orang Indonesia di sini. Nah, ini orang Indonesia rata-rata di sini banyak sekali, Masya Allah, berdoa di depan Ka'bah. Nah, orang Indonesia juga rata-rata. Masya Allah, Insya Allah. Semoga Allah beri keberkahan dan kita semua yang belum sampai ke sini, semoga Allah mempercepat kita ke Masjidil Haram ini untuk melaksanakan umrah dan tawaf. Insyaallah lillahi ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir warham warham wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul azizul hakim. Masya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Badal Sai Suswati bin Waryum, dibadalkan Nurdionto, Pak Nurdionto. Bismillah. Sampai karo dhuwur. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Talun. Dah. Yang penting dari gundul kan? Iya. Dari gundul nanti. Kalau nggak kayak gitu kan nanti. Ya itu yang pertama rute yang akan kita lalui adalah Jabal Tur. Ya, udah pada pernah dengar istilah Jabal Tur? Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang tahu Jabal Tur? Nah, apa kisahnya Jabal Tur apa? Pasti tahunya Jabal Rahmah doang nih, tahunya nih. Yang isinya cinta-cintaan. Jabal Tur itu adalah tempat persembunyiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi waktu itu Rasulullah sedang berdakwah jahran. Jahran itu secara terang-terangan. Ketika Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, orang-orang kafir Quraisy yang ada di kota Mekah tidak suka, membenci. Ya Muhammad, apa yang kau lakukan ini? Kau mengajak kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami untuk menyembah Tuhan-Tuhanmu yang baru. Apa maksudnya ini? Yang akhirnya lama-kelamaan saking kena tekanannya, saking kena ancamannya, Rasulullah tertekan. Yang hingga pada akhirnya Rasulullah diancam untuk dibunuh. Jadi para pembesar kafir Quraisy, ya, Sufyan, terus Abu Jahal, Abu Lahab, semua berkumpul sepakat. Ayo warga Quraisy semuanya, kita kepung Muhammad, kita bunuh Muhammad. Kenapa? Karena dia sudah berani-beraninya mengajak warga kita, keluarga kita, saudara kita semuanya untuk menyembah agama selain agama leluhur kita. Begitulah perjuangan Rasulullah. Dari mulai sanak saudara, keluarga, kerabat, tetangga, semuanya diajak untuk melakukan sebuah kebaikan. Ya, tapi ada aja orang yang nggak suka. Ya, jadi wajar Bapak Ibu kalau Bapak Ibu diajak kebaikan, terus ada tetangga yang nggak suka, ada saudara yang nggak suka. Bapak Ibu lagi ngelakuin kebaikan, lagi sholat, lagi datang ke masjid, ada aja yang nggak suka. Bapak Ibu sedekah, ada aja yang nggak suka. Bapak Ibu melakukan apapun hal itu yang bersifat kebaikan yang nggak suka, itu sudah sifat manusia. Kalau sampai orang itu nggak suka, ya itu namanya sifat alamiah manusia, yaitu prasangka. Ya, orang-orang itu selalu memiliki prasangka buruk. Kadang-kadang kita sendiri pun punya perasaan itu. Makanya Allah Taala berfirman, ya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Kata Allah Taala gitu, wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah kalian dari banyak berprasangka.
banyak berprasangka itu apa? Selalu mikir orang lain, kerjaan orang lain apa, orang lain ini gimana, orang lain ngapain, itu selalu dipikirin. Pokoknya urusan orang lain aja dipikirin, urusannya dia nggak pernah dipikirin. Ya, inna ba'da dhanni itsmun. Ingat, sebagian dari prasangka itu ada keburukan. Ya. Keburukan artinya apa? Keburukan ini yang akan menjadikan pahala kita berkurang, menjadikan hidup kita susah, menjadikan hidup kita nggak tenang. Pokoknya semuanya tidak nyaman, nggak enak. Isinya apa? Ngurusin orang lain terusnya. Terus Allah bilang, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahdikum fakarihtumu. Apakah engkau suka makan daging orang lain? Ya, padahal kalau misal kita dihidangkan nih daging manusia, apakah kita makan? Apakah kita makan? Bapak-bapak, ibu-ibu, dimakan nggak kalau dikasih daging manusia? Ya, kalau daging kambing makan. Ya, kalau daging manusia nggak bakal dimakan. Ya, gitu. Jadi kalau kita rajin-rajin setelah Rasulullah mendapatkan banyak ancaman ya sampai akhirnya dibunuh, Rasulullah pada hari itu mendapatkan wahyu, mendapatkan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, ya, dikatakan bahwa malaikat Jibril yang turun untuk memberitahu Nabi Muhammad bahwasanya kaum kafir Quraisy sudah mengepung rumah beliau. Pada malam itu Rasulullah akan dikepung untuk dibunuh. Ya Muhammad, engkau ini malam ini akan dibunuh sama orang kafir Quraisy. Allah sudah memberikan izin engkau untuk segera hijrah ke kota Madinah. Ya. Akhirnya apa? Rasulullah diam menunggu sampai malam tiba, terus berdoa sama Allah, ya Allah, jika ada orang yang hendak berbuat buruk kepada hamba, tolong tutup mata mereka, tolong diamkan mereka. Rasulullah nggak bilang bunuh mereka, hancurkan mereka, enggak. Kenapa? Rahmatan lil alamin. Ya. Innama bu'ithu liutamima makarimah akhlak. Rasulullah bilang kayak gitu, aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan membinasakan umat. Makanya setiap Rasulullah mendapatkan ancaman dari orang kafir Quraisy, Rasulullah tidak pernah keluar satu patah kata pun dari lisannya, ya Allah halik, ya Allah ahlik hadhihi ummah. Ya, tapi apa? Ya Allah, tolong redamkan dia. Akhirnya apa? Pada malam itu orang-orang yang hendak mengepung Rasulullah SAW di rumahnya akhirnya diredam. Akhirnya apa? Diredam sama Allah, tidur semua, tidur ngantuk, nggak jadi ngepung Rasulullah. Nah, pada saat orang kafir Quraisy ini sudah tertidur, nggak pulas, sudah lupa, akhirnya Rasulullah pergi keluar ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar yang ada di dekat kota Madinah, yang ada di dekat kota Mekah, di sekeliling kota Mekah. Nah, pas disamperin, Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Sayyidina Abu Bakar, ya sahibi, aku mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril bahwasanya aku akan dibunuh, aku akan dikepung. Ayo kita pergi. Allah sudah memerintahkan aku untuk hijrah ke kota Madinah. Akhirnya pergi dari kota Mekah bersama Sayyidina Abu Bakar. Di perjalanan diberitahu oleh malaikat Jibril jangan melewati jalan utama. Makanya yang dilewati Rasulullah ini adalah jalan yang sangat terjal. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah kerasa nggak bahwasanya perjuangan Rasulullah SAW dulu itu seperti itu? Bayangkan agama yang kita pegang sekarang ini itu agama yang diperjuangkan mati-matian. Agama yang diperjuangkan bukan hanya melalui lisan tapi nyawa. Agama yang andai kata Rasulullah saat terkepung, tertangkap, mungkin kita tidak akan merasakan nikmatnya Islam, tidak akan merasakan nikmatnya iman, tidak akan merasakan nikmatnya ihsan.
kalau di kota yang di negara Yaman itu bawa senjata semua mereka. Jadi kalau punya masalah nggak bisa diselesaikan, udah mati aja baku tembak itu. Jadi mereka itu sifat kerasnya itu ada dari dulu ya, dari zamannya Rasulullah. Orang-orang Arab itu sifat kekuatan. Artinya apa? Dengan ancaman seperti itu ya Rasulullah mau nggak mau ya harus pergi untuk apa? Menjaga risalah nubuwah, menjaga risalah Islam. Ya akhirnya sama Sayyidina Abu Bakar pergi melewati gunung-gunung batu Adam yang Bapak Ibu lihat ini sekarang ini udah kelihatan kayak bangunan-bangunan ya. Ini itu aslinya itu gunung-gunung terjal Pak ya, Mekah tuh lihat tuh. Ini tuh batu-batu naik gunung ya, gunung-gunung terjal semua. Ini yang dilewati Rasulullah. Zaman Rasulullah nggak ada aspal, nggak ada elok, nggak ada bis, nggak ada Alphard, nggak ada Pak, jalan kaki. Bayangin kita sudah jalan berapa menit dari hotel. Bayangkan kalau Bapak Ibu jalan kaki dari hotel sampai sini aja, langsung sampai Jabal. Ayo, capek nggak? Itu lewat jalan yang rata. Rasulullah lewat jalan naik turun, terjal, ya, panas. Bayangin sampai segitunya perjuangan Rasulullah untuk menguatkan agama Islam. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Jabal Nur ini deh. Nah, Sejak 3 tahun dari mulai umur 27 tahun ya. Jadi tahun Rasulullah sudah pergi, sudah menyendiri untuk menenangkan diri karena sering dapat kecaman, dapat ancaman, dapat tekanan dari orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah menyendiri selama 3 tahun ya. Dan pada saat umur beliau sampai di umur 40, beliau mendapatkan wahyu risalah dan dia akan menjadi nabi ya. 30 tahun. 40 tahun. Dia akan menjadi nabi ya, itu tepat pada dimana di bulan Ramadan. Masya Allah, di belakang itu Jabal Nur. Subhanallah. Mana Jabal Nurnya? Belakang. Besok tahun depan kecil di sini lagi. Insya Allah. Dan insya Allah ijabah. Bismillah. Mau ke Jabal Sur. Jabal Sur itu ada di belakang. Kepanasan dia gak kuat. Yuk, panas banget ya. Masya Allah. Ini Jabal Surya di sana ya. Memang di bergunung semua. Kalau sekarang sudah ada rumah-rumah para jemaah. Masya Allah. Kita ke Jabal Rahmah. Kita ke Jabal Rahmah. Oh, Jabal Rahmah. Masya Allah, Masya Allah. Itu apa? Wah.
Ini gimana nih Jabal Rahmah? Jabal Rahmah ini adalah di mana tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Ini kan jika kita berhaji wukuf di Jabal Rahmah ini. Nanti dibukanya setelah hajian dibuka. Nah ini yang di atas yang dibulat-bulat ini itu air Pak, air mancur, nyebrot nanti. Oh, Karena buat orang-orang yang wukuf kan panas banget. Wukuf itu kan berdiam diri di siang hari. Masya Allah. Dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah di situ terbenamnya matahari kita pergi ke Mina untuk malam menghadiri ke Lempar Batu. Ini mah teman Adam sama Hawa. Jadi aku sama kamu di sini. Kalau buat panitia Masya Allah. Masya Allah, Jabal Rahmah. Pertemuan antara Adam dan Hawa. Masya Allah, burungnya banyak banget. Tuh, burungnya banyak banget. Masya Allah, Masya Allah. Allah, Masya Allah. Hawa tuh nggak pernah berantem masalah duit ya. Enggak, yang penting air. Ada yang jual emas. Ya, kita doa bersama di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah dikisahkan dari para ulama bahwasanya Jabal Rahmah ini adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan siapa? Dan Hawa. Siti Hawa. Siti Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi setelah berpisah selama 300 tahun. Aduh, 300 tahun. Bukan Nabi Adam Kita dan Siti 3 Hawa. tahun mencari mas. Rahmah. Kenapa? Nah, itu gunung Rahmahnya. Dia panjang banget ya. Nabi Adam Iya. bahwasanya Allah sudah mengampuni kepada Nabi Adam sehingga dikumpulkan lagi bersama istrinya setelah putus dan setelah terpisah selama 300 tahun. Kuat nggak Bapak Ibu? 300 tahun. Suaminya sama istrinya 300 tahun. Ayo, ya 3 hari aja udah kejang-kejang ya, Bu. Kejang, nggak ada Kita 3 tahun ya mas. nggak ada ngasih uang. Ya, yang Nabi Adam mencari Uang belanjanya nggak ada. 300. paginya sampai siang mencari, malamnya tidur. Kalau Siti Hawa lebih parahnya gimana? Pagi, siang, malam mencari terus. Tapi ketika bertemu sama Nabi Adam, gengsi. Tahu nggak Bapak Ibu gengsi? Ya, jadi Nabi Adam pasti nanyain Siti Hawa, kau mencariku nggak? Kata Nabi Adam, iya, aku mencarimu. Pagi sampai sore aku mencari, malamnya istirahat. Terus Nabi Adam nanya sama Siti Hawa, kamu cariku nggak? Enggak, aku nggak cari kamu. Digituin sama Siti Hawa. Padahal Siti Hawa nyari Nabi Adam itu siang malam. Itulah saking cintanya seorang istri kepada suaminya sampai rela berkorban dan tidak mau ditampakkan perjuangannya kecuali Allah yang menjadi saksi. Masya Allah. Benar-benar Menjadi saksi kisah cinta Nabi Adam dan Siti Hawa sampai kayak gitu ya. Masya Jadi Allah. perjuangan bapak-bapak itu nggak ada apa-apa yang daripada ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu lebih kuat, lebih besar. Makanya surga itu di telapak kaki Ibu. kaki ibu ya. Kalau kaki bapak ya ini. Aduh. Ya, jadi kalau surga di telapak kaki bapak, ntar gini-gini terus bapak-bapak ya. Jadi surga itu di telapak kaki ibu karena apa? Saking mulianya derajat para ibu, saking mulianya derajat para istri. Ya. Sampai ada nyanyiannya ya kan, ada nyanyiannya. Gimana? Ibu derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ya, jadi 3 tingkat di atasnya ayah, di atasnya suami. Ya saking mulianya siapa? Ibu. Mulianya ibu. Ya tempat ini itulah Nabi Adam berdoa kepada Allah semoga diampuni. Datang ke Mekah minta Ada di emas, dalam ayat Al-Qur'an. cincin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, kata Nabi Adam kayak gitu. Rabbana zalamna ya Allah. Allah. Kami ini sudah zalim.
Ya Allah, kami ini sudah durhaka kepadamu. Ya Allah, kami ini sudah banyak dusta kepadamu. Ighfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni kami, jika engkau tidak memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin. Ya, kata Nabi Adam. Ini perjalanannya kita melewati gunung-gunung ataupun bukit-bukit. Rata-rata pun bukit-bukitnya dari batu ya, tanamannya tandus lah, kering ya, karena jarangnya hujan. Kadang-kadang di perjalanan juga kerikil-kerikil tuh pada nyentuh mobil ini, kelempar. Dan ini Musdalifah. Ini setelah wukuf dari Arafah, mereka bermalam di sini. Nah, ini adalah Mina. Madamnya panasan, ayo turun. Ayo. Alhamdulillah. Ini suasana di kota Mekah, di hotel, lagi mau jemurin. Oh, di sana tuh Masjidil Haramnya. Ada penampakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu umrohaken Ibu Sumarli binti Sawireja karena Allah lillahi ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu umrohaken Pak Kasman bin Bir Raja Karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Kamu siapa, Dek? Suparno bin Sawireja. Bismillahirrahmanirrahim. Umrahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma umrotan an Suparno bin Sawirja lillahi ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat umrah untuk mamaku Supriyati bin Kesaini karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menuju ke Masjidil Haram sekarang untuk mengadakan tawaf dan sa'i. Bismillah.
suasana Ramadan di bulan Ramadan ya. Masya Allah penuh banget padat. Di bulan yang penuh berkah ini semua orang Tarun. Dah. Yang penting dari gundul kan? Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Suasana di Masjidil Haram. Alhamdulillah sudah melaksanakan umrah. Suasana beberapa hari ya. Beberapa hari lagi kan Idul Fitri. Insyaallah Masjidil Haram semakin padat. Kita akan meninggalkan bulan yang penuh berkah ini, insyaallah. Kita doa kita akan ketemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sudah cukup. Kumisnya gak dicukur. Udah sampai di hotel. Besok lebaran rupanya, tadi udah takbir. Takbiran. Lagi nunggu lift. Insyaallah. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على